Selamat datang kembali di channel Miss Mistis. Buat yang baru aja menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu bisa kembali menonton video di channel ini. Buat yang udah penasaran pengen dengerin ceritanya, siapkan earphone sambil rebahan dan selamat menyaksikan. Kali ini Miss akan menceritakan tentang seorang teman bernama Putra. Nah, Putra ini punya anak namanya Ratih. Saat Ratih berumur sekitar 3 atau 4 tahunan, Ratih ini menunjukkan gejala aneh, yaitu setiap waktu maghrib, dia selalu keluar rumah dan berguling-guling di aspal, dan itu terjadi selama beberapa minggu. Setiap kali si Ratih ini mau tidur malam, dia meminta untuk dibawa keliling komplek dengan sepeda motor. Dan jika tidak dikabulkan, dia akan mengamuk. Pada saat itu, Putra belum mengetahui kalau hal itu adalah gangguan dari jin. Putra hanya menganggap bahwa itu adalah hal yang lumrah. Tapi setelah kejadian berminggu-minggu itu, Putra mulai merasa capek. Kemudian Putra mencoba untuk mendatangi beberapa orang alim. Bahkan pernah ada 40 orang yang membacakan surah Yasin di rumahnya. Namun usaha yang dilakukan Putra itu gagal. Ratih tetap saja mengamuk guling-guling di aspal komplek. Hingga pada suatu hari, ketika maghrib tiba, si Putra ini rebahan di depan kamarnya karena kelelahan. Dan Ratih ini dijaga oleh ibunya. Tiba-tiba, dalam keadaan sadar, si Putra ini melihat ada 2 orang laki-laki bertubuh tinggi dan sangat besar. Pakaiannya sama kayak pakaian manusia biasa, keluar dari kamarnya si Putra. Sontak si Putra ini kaget dan dia merhatiin apa yang akan dilakukan 2 makhluk besar tersebut. Dan ternyata mereka berjalan ke arah si Ratih lalu menginjak keras kepalanya Ratih. Kemudian Ratih ini mulai mengamuk dan berguling-guling lagi di aspal. Nah, setelah melihat kejadian itu, barulah si Putra ini sadar bahwa itulah penyebab Ratih selama ini mengamuk. Putra kemudian bangkit dan menyuruh istrinya untuk membawa Ratih pergi ke rumah neneknya. "Cepat bawa Ratih pergi, biar aku yang sendirian di rumah ini." "Kamu mau ngapain, Mas?" tanya istrinya Putra. "Sudah, pokoknya bawa Ratih ke rumah Mbah," teriak Putra. Setelah Ratih dibawa pergi, si Putra ini nantangin 2 makhluk besar tersebut. Mereka saling bertatapan dan itu benar-benar kejadian nyata. "Ternyata kamu yang bikin anakku jadi seperti itu. Kalau begitu, ayo lawan aku," bentak Putra. Mereka pun akhirnya berkelahi dan Putra ingat sekali bahwa pada waktu itu dia menampar pipi makhluk besar tersebut dan kemudian ada darah yang menetes dari makhluk itu karena giginya patah. Nah, pada saat itu makhluk tersebut marah besar dan ketika si Putra ingin menamparnya untuk yang kedua kali, makhluk itu langsung menarik tangan Putra dan memutar jempolnya sampai bengkok ke punggung tangan. Bayangin aja nih, jempol kita ketarik bengkok gitu, nyatu sama punggung tangan. Tapi anehnya jempol itu nggak patah sama sekali. Putra pun mulai kesakitan. "Kamu jangan macam-macam," ucap makhluk besar tersebut kepada Putra. Setelah itu kedua makhluk tersebut masuk lagi ke dalam kamar Putra dan Putra sudah tidak bisa melawan karena tangannya sudah kesakitan. Putra pun akhirnya mendatangi orang pintar dan orang itu dibawa Putra ke rumah. Setelah jendela-jendela di rumah Putra dirajah oleh orang itu, dia nanya nih sama Putra, "Kamu punya keris kan di rumah ini?" tanya orang itu. "Iya, ada," jawab Putra. "Nah, bawa ke sini kerisnya." Putra pun akhirnya mengambilkan kerisnya dari dalam kamar dan setelah orang itu melihat keris tersebut, "Nah, ini hadam kerisnya. Laki-laki kan?" kata orang tersebut. "Iya,
Benar, kata Putra. Nah, keris tersebut ternyata didapatkan Putra secara gaib. Dan biasanya di bulan Suro, keris itu dibersihkan oleh Putra. Entah kenapa waktu itu Putra sudah malas membersihkan keris tersebut. Dan akhirnya mereka marah lalu mengganggu Ratih. Orang itu lalu berpesan kepada Putra, kalau tetap ingin menyimpan keris tersebut, maka harus dirawat baik-baik. Dan kalau tidak mau lagi, lebih baik diberikan saja kepada orang lain. Akhirnya keris itu diberikan Putra kepada keluarganya dan setelah itu tidak ada kejadian aneh lagi di rumahnya. Namun, bagaimana nasib jempol Putra yang masih bengkok? Setelah kejadian itu, Putra bertanya-tanya lagi nih, di mana ada orang pintar yang bisa menyembuhkan jempolnya. Hingga akhirnya tibalah Putra di rumah orang pintar tersebut. Beliau punya sebuah minyak. Nah, minyak tersebut bukan minyak biasa, melainkan minyak kuntau. Saat minyak itu dioleskan ke tangan Putra, tiba-tiba nih, urat di tangannya Putra itu muncul dan bergerak dengan sendirinya, kayak lagi mijit sendiri gitu. Tapi setelah sampai di jempol Putra yang menancap ke punggung tangan, gerakannya terhenti. Orang itu pun keheranan. Ini penyakitnya parah sekali, kata orang itu. Lalu dia kembali ke kamar dan mengambilkan minyak yang sama. Jadi minyak ini ada sepasang nih, ada minyak laki-laki dan ada minyak yang perempuan. Nah, yang pertama dioles ke tangan Putra tadi adalah minyak kuntau perempuan. Dan setelah dioles, urat tangan si Putra ini kembali bergerak dengan sendirinya, namun gerakannya lebih ganas dari yang pertama. Tapi setelah sampai ke punggung tangannya, lagi-lagi gerakan itu terhenti sendiri. Maaf mas, kalau sudah minyak ini dua-duanya dioleskan dan tidak membuahkan hasil, saya tidak sanggup lagi. Jadi begini saja, bagaimana kalau seminggu lagi mas datang lagi ke sini? Saya akan minta petunjuk terlebih dahulu, kata orang tersebut. Namun setelah itu, si Putra ini tidak lagi mendatangi orang tersebut. Dia cuma mengamalkan membaca sholawat setelah selesai sholat sambil mengusap-ngusap jempolnya. Pada hari pertama, jempolnya mulai terangkat sedikit, hingga akhirnya pelan-pelan bisa kembali seperti semula. Jadi, kesimpulannya dari cerita Putra ini adalah, jika kita punya benda seperti keris dan lainnya, itu resikonya pasti mengganggu keluarga. Dan alangkah lebih baiknya jika kita tidak menyimpan benda-benda seperti itu lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.